main keyboard tetap mengiringi kami lembut dan lambat. Pintu hatimu bukan milik pendeta Romeo. Bahkan pintu hatimu 100% Tuhan berfirman milikmu sendiri. Otoritasnya tidak di tangan Tuhan, diberikan kepada engkau. Dan dia berbicara dalam Wahyu, aku berdiri di depan pintu hatimu. Walaupun dia pencipta segala-galanya, tapi untuk masuk ke hati kita, dia permisi. Dia berkata, aku mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Itu sebabnya saya tidak lancang mendoakan Anda. Belum tentu Anda mau saya doakan. Karena setiap orang diberikan free will, 100% bebas, free will. Dan yang bisa mengetuk pintu hatimu sampai terbuka bukan saya, bukan indahnya suatu doa, tapi Ruach HaKodes, Rohul Kudus. Berbicaralah kepada Tuhan. Setiap orang di tempat ini beda-beda permasalahannya. Masalah hutang, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah macam-macam. Tetapi firman ini akan menjawab semua masalah. Semua masalah. Pendeta tidak bisa menyajikan khotbah yang menjawab semua masalah. Tidak bisa. Tapi firman yang disampaikan akan dipakai oleh Rohul Kudus, berbicara langsung kepada Anda, sehingga Anda terima bukan khotbah dari pendeta Romeo, tapi Rema. Rema. Dan itu membangkit bangunkan api iman. Dan mujizat terjadi karena engkau percaya. Tuhan, seperti Wahyu 3 ayat 1, dari hatimu keluar Shavea Ruhot Ha-Elohim, the seven spirits of Elohim. Ruah Yahweh, rohmu Tuhan di hati kami. Ruah Hokmah, roh hikmat di atas kepala kami. Ruah Binah, roh pengertian, jamah pikiran kami. Ruah Etsa, roh nasihat, kendalikan ucapan kami. Ruah Geburah, roh keperkasaan, berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Bukan karena jagoan, tapi karena rohmu memberdayakan. Roh pengenalan akan hatimu ya Bapa. Ruah Yahweh, Da'at Yahweh. Kami kenal hatimu bukan karena gelar doktor teologi, tapi karena Roh Kudus menyambungkannya dengan hatimu. Dan biarlah kami tidak takabur, karena kami tidak pernah tahu apa yang pasti terjadi setelah ini. Panjang umurkah, wafatkah, gempa bumikah, bom meledakkah, tidak satu pun kami di ruangan ini tahu. Tetapi roh takut akan engkau, Ruah Yir'at Yahweh, itu menjaga kami. Malaikatmu berkemah di ruangan ini dan kompleks ini, sehingga shalom surgawi turun merahefet, episkiaso, mengerami, menaungi kami. Dan kehendakmu terjadilah. Terpujilah namamu Aba Yahweh, terpujilah namamu Yeshua HaMashiach Melech HaMelakim, Raja Sorga. Terpujilah namamu ya Ruach HaKodes. Haleluya. Bahwa apa yang kami ikat di sini resmi terikat sudah di sorga, dan apa yang kami lepaskan di sini resmi terlepas pula di dalam sorga. Kita bersama dengan teriak menjawab amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Yes. Saudaraku yang kekasih, Arthur mengingatkan saya lagi bahwa saya perlu menyaksikan sejak saya KKR di Wondamen di Papua, diundang oleh Pak Bupati dan disuruh KKR di 7 pulau karena kecamatannya ada 7 pulau. Dan pada suatu sore menikmati indahnya matahari terbenam, saya melihat seperti suasana lebaran, ada kembang api, ada mercon yang mengarah ke saya. Dan sejenak saya berpikir dua hal.
masyarakat nelayan ini kan tidak kaya. Uang dipakai buat beli petasan, buat apa? Dan ini bukan Natal, bukan Lebaran. Tapi seketika refleks, darah Yesus, darah Yesus, hilang api itu. Dan saya baru tahu setelah pulang dari KKR, seorang anggota MPR, seorang notaris yang waktu itu bersama saya ke Papua, telepon saya, "Bro, masih ingat toh waktu ketompi di Papua itu?" "Oh ya sus, kenapa?" Nah, dia cerita, "Saya disantet dengan nama santetnya Kuku Kaswari. Tetapi ketika saya teriak darah Yesus, orang itu hampir muntah darah. Dan ketika orang itu lihat saya, dia buang muka dan tutup mata. Karena dia bilang, saya lihat di Bapak Pendeta, ada apimu." Nah, jadi api Roh Kudus itu bukan teori, itu ada. Dan Anda menyadari itu ketika Anda ada di medan peperangan rohani. Sejak saat itu ada prasasti di hidup saya. Ada menara peringatan, tugu peringatan. Tidak potong rambut. Entah ya sampai saya pulang ke surga. Dan memakai mulai dari sepatu, kuncir, baju, celana, selalu darah merah. Anak saya dokter di wisuda, saya pakai merah. Anak saya menikah, saya pakai merah. Anak saya di wisuda jadi sarjana teologi anak pertama, saya pakai merah. Jadi ini seragam seumur hidup sebagai peringatan. Kalau tidak, sudah lama nama saya ada di kuburan, di sepotong batu nisan, meninggal dunia Romeo. Ya, dan itu jadi selalu ini, selalu always mengingatkan saya. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini dari 3 ayat diperas jadi satu tema. Dimulai dengan Roma, Galatia, dan Wahyu. Seumpama ada dari Amplified Bible, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan dari King James International Version, karena berbeda. Karena Amplified Bible menerjemahkannya lebih bagus. Ya. Tapi saya pakai bahasa Indonesia, sebab di dalam bahasa Indonesia ada kekurangan beberapa kalimat, beberapa kata sangat kurang di dalam bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita nggak kualat, kita nggak berdosa, ya, apalagi Anda nggak apa-apa. Karena di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang sangat terkenal, yaitu 28. Ada kalimat yang kurang di awalnya. Kita tahu sekarang, ya. Tahu itu bahasa Ibraninya yada, ucapkan. Ketika Adam berhubungan biologis dengan Hawa, Lembaga Alkitab Indonesia memakai bahasa jorok. Lembaga Alkitab mengatakan Adam bersetubuh dengan Hawa. Kalau orang Yahudi ngerti bahasa Ibrani, dia bilang jorok sekali kalimat di Alkitabmu ini. Karena dalam bahasa Ibrani tidak ditulis yiskov, persetubuhan kelamin, tetapi roh bakudapa bertemu dengan roh yada. Kok diem? Rohnya Adam baku amat sangat kenal dengan rohnya Hawa, yada. Selanjutnya beres. Maaf, kalau Anda ke tempat pelacuran, Anda yiskov. Karena hatimu dengan sang pelacur tidak yada. Urusannya nafsu dan bayar. Nah, apakah Paulus baku yada dengan Raja Sorga? Ya. Makanya dia bilang yada. Karena rohnya Paulus intim dengan Raja Sorga. Ya. Tapi kekurangan di bahasa Indonesia adalah we are assured. Kita dijamin dan tahu. Nah, kita dijaminnya itu nggak ada di bahasa Indonesia. Kita dijamin loh Pak. Dan yang jamin bukan Departemen Agama, bukan organisasi gereja dunia, Tuhan sendiri. Halo. Bahwa Tuhan itu turut bekerja. Ujung-ujungnya bukan kebaikan buat semua orang, tidak.
Tuhan itu tebang pilih, Pak, untuk orang yang mengasihi Dia. Jadi tidak buat semua orang, buat Habib Rizik, buat tidak, Pak. Untuk orang yang mau. Semua Kristen, tidak semua Kristen cinta Tuhan. Ya. Nah, mendatangkan, jadi bekerja bersama-sama. Tuhan tahu, Tuhan tahu ada ISIS, lebih dari tahu. Bumi belum ada, Tuhan tahu di Indonesia ada Rizik Syihab. Bumi belum ada, Tuhan sudah tahu. Ada tangkap itu? Bumi belum ada, apa Tuhan belum tahu ada HTI dan FPI? Tuhan sudah tahu, kau yang baru tahu. Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan mau bikin cerita yang lain, lainlah ceritanya hari ini. Tapi Dia biarkan itu terjadi. Tuhan jahat antara ya dan tidak. Kau bilang Tuhan jahat karena kau tidak kenal Dia. Kau bilang Tuhan baik karena kau tahu rencana Dia. Kristen akan jadi baik ketika Tuhan biarkan FPI dan HTI kita diaduk bersama di sana. Muncul orang-orang pilihan Dia yang tidak bisa dimunculkan oleh gereja. Hanya tangan Tuhan yang bisa memunculkan itu. Anda tangkap itu? Ya. Nah, Tuhan turut bekerja. Tidak ada yang out of control, tidak ada. Yang kedua, di dalam Galatia, atau kalau saya mau bicara surat Roma, teman-teman pendeta, be careful. Banyak orang ceroboh mengkhotbahkan kitab Roma. Apa hebatnya kitab Roma? Satu, ditulis oleh rasul yang paling top, yang sebentar lagi ke lehernya dipancung. Jadi bukan umur badan dia, umur iman dia sudah full, tinggal tunggu lehernya dipancung. Berarti pengetahuan dia luas. Satu, kalau tentara bintang 4, jenderal. Kemudian apalagi? Yang nulis ini, lihat tangan saya. Dari bumi dibawa ke sorga, kuliah di sorga, balik kuliah, balik pelayanan di bumi. Karena ketika dia bertobat, Yeshua HaMashiach sudah pulang ke sorga. Dan Tuhan pakai dia lebih dari 12 murid. Perjanjian baru diborong tulisannya oleh murid yang disebut ke-13. Tidak ada di situ, yaitu Rasul Paulus. Jadi baca si anak sekolah dasar setengah jam tamat, Pak. Tapi kau mengerti, maaf teman pendeta, belum tentu. Nanti saya kasih ayatnya. Jadi ketika baca kitab Roma, harus minta pimpinan Roh Kudus. Apa ini? You belajar teologi di bumi, Pak. Dia kuliah di sorga. Dan orang yang pernah ke sorga beda dengan profesor doktor teologi di planet bumi. Halo, gitu. Dan dia menulis Galatia 4. Di dalam Galatia dia dibenci oleh sesama Yahudi, bukan agama lain. Sesama Yahudi benci, memusuhi dia. Kayaknya dia teroris gitu. Di dalam Galatia 4 ada kalimat yang luar biasa dalam Galatia 4 yang bisa bikin orang geleng-geleng sakit kepala. Tentang dia mengatakan hal yang gak enak ini, Pak. Yaitu ayat 24. Saya mulai dari sebab kedua perempuan itu adalah ketentuan Elohim. Aduh. Kedua perempuan itu adalah kedua ketentuan Elohim. Anda tahu Abraham punya 2 istri. Loh kok diam? Karena dia punya anak, Pak. Hagar itu bukan pelacur loh, Pak. Kalau sampai dia setubui punya anak, yaitu istrinya dia. Walaupun statusnya apa? Pembantu rumah tangga. Oke, dengar baik-baik. Umur berapa Sarah hamil? 90, Pak. Abraham tambah 10 berapa? 100. Yang bikin Sarah mandul setan atau Tuhan izinkan kemandulan itu? Tuhan cari gara-gara. Kalau Tuhan bikin Sarah tidak mandul, begitu nikah tahun depan hamil, tidak ada Ismail, tidak ada FPI hari ini.
biarkan terjadilah. Kamu dan aku takut, Tuhan tidak punya rasa takut. Terbuka kan pikiran? Tapi memang Abraham ganjen, Pak, melihat Arab muda langsung birahi. Tidak. Abraham tidak nafsu lihat Hagar. Abraham didorong oleh Sarah. Tiduri dia, papi. Anaknya buat mami. Bukan karena nafsu seks Abraham. Anda tangkap nggak? Jadi bukan ketentuan birahi, ketentuan Elohim. Halo. Kalau Hagar mandul, nggak ada Ismail hari ini. Betul atau tidak? Hagar tidak mandul. Setelah Hagar beranak, baru kemandulannya Sarah di open. Tuh, telat kan Tuhan? Bikin gara-gara kan Tuhan tuh? Halo. Jadi nggak enak kan di Indonesia kan? Sampai Ahok tidur di Makobrimob kan? Tuh, Tuhan punya gara-gara, tahu nggak? Anda dosa marah, blok pendeta sesat.